Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Allah memilih daripada semua makhluknya, yaitu Bani Adam. Dari Bani Adam Allah pilih kemudian bangsa Arab. Dari bangsa Arab Allah kemudian memilih daripada Bani Hashim, Bani Quraisy. Dari Quraisy Allah pilih Bani Hashim. Dari Bani Hashim inilah kemudian lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebaik-baik nasab adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang punya nasab Rasulullah, baik ke atasnya ataupun ke bawahnya sampai Imam Mahdi, itu nasab yang terbaik, nasab emas. Nah, kita yang bukan nasab ke sana ya tidak usah berkecil hati juga. Kita bersyukur jadi umat Nabi Muhammad. Ulama menyatakan ketika Nabi ditanya, "Man alu Muhammad?" Siapakah keluarga Nabi Muhammad itu? Kalau secara keimanan, kullu mu'min taqiyyin, semua orang beriman yang bertakwa itu keluarga Nabi itu. Tapi kalau secara nasab adalah anak daripada Imam Ja'far, anak dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Siti Fatimah. Ini termasuk keluarga Nabi Muhammad. Secara nasab khusus, Sayyidina Ali dan Siti Fatimah melahirkan Sayyidina Hasan Husain. Terus sampai Imam Mahdi yang kita kenal dengan nama Sayyid atau Habib, ya. Habib atau Sayyid atau Syarif. Ini nasab yang paling mulia ini. Saya berpesan dari semua yang hadir di sini, kalau memang kita tidak pernah mengenal, kita tidak pernah tahu bahwa memang kita punya nasab ke sana, jangan sok ngaku-ngaku bernasab kepada Nabi Muhammad. Karena ada di zaman akhir ini fitnah besar, orang yang ngaku-ngaku jadi Habib. Kalau ada orang seperti itu jangan diikuti. Kalau Anda tidak tahu, diem, tapi jika bisa bertanya kepada orang yang ahli nasab, tanya kepada mereka. Karena kalau kita tidak tahu, lalu kemudian menyanjung-nyanjung, menisbatkan, mensyiarkan, Anda termasuk orang berdosa. Man intasaba ila ghairi abihi mal'unun indallah. Orang yang menasabkan dirinya kepada selain bapaknya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Sekarang yang memegang robitoh silsilah nasab itu guru kita Habib Taufik untuk seluruh Indonesia. Kita tanya, benar enggak orang ini adalah keturunan Rasulullah? Bukan. Ngaku-ngaku. Apa tujuannya? Rupanya mau nipu sana, mau nipu sini. Maka kalau kita tidak tahu, jangan sekali-kali mengikrarkan atau menyebarkan. Jangan sekali-kali. Karena Anda termasuk ikut dalam bagian dosa. Mal'unun man intasaba ila ghairi abihi. Dilaknat oleh Allah orang-orang yang menisbatkan nasabnya kepada selain bapaknya. Maka hati-hati ya. Tapi kalau mereka habaib beneran, sayyid beneran, hormati mereka. Kalau mereka sayyid beneran, hormati mereka. Ada sayyid ini yang memang alim, ada sayyid ini yang memang biasa-biasa, ada yang tajir juga ada. Kalau mereka menjadi ulama, alim sekaligus habib, dua bagian mereka punya. Tapi kalau mereka rupanya tidak alim, tetap satu bagian punya, bahwa ada darah Rasulullah di dalam dirinya. Ini penting saya sampaikan, karena di dalam sholat kita selalu menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak sah sholatnya kalau orang tidak nyebut itu. Nah, kita tahu ini teorinya, cuman praktek di lapangan tidak tahu. Akhirnya mengakui sesuatu yang bukan jalurnya. Ini kan bermasalah ya.
Ini ilmu bagi kita semuanya. Ini ilmu bagi kita semuanya. Baik, kembali bahwa nasab yang paling mulia adalah nasab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan tepatnya amal fil 50 hari setelah Ka'bah itu mau dirubuhkan oleh Abraha. 50 hari setelah Ka'bah itu mau dirubuhkan oleh Abraha, lalu Allah kirim burung ababil. Di saat malam akan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada satu tanda di mana itu di Persia itu ada api yang tidak pernah padam semenjak Nabi Isa lahir. Malam Nabi Isa lahir itu api itu menyala di Persia sana. Sekarang di Iran, Iran itu masuk wilayah Persia. Dan sampai sekarang di sana orang-orang Syiah berkumpul di sana, Jadi gembongnya ada di sana itu. Salah satu sempalan faham dalam umat ini yang keluar daripada jalurnya. Faham Syiah. Nah, baik. Itu ada api yang menyala semenjak malam lahirnya Nabi Isa, itu tidak pernah padam. Itu disembah oleh orang-orang Persia pada waktu itu. Malam lahirnya Nabi Muhammad SAW itu api tiba-tiba padam. Ini sebagai tanda ini, Bukan itu saja, di Romawi itu ada istana. Kalau Romawi dulu wilayahnya memang sampai ke Palestina sana, itu wilayah Romawi dulu, sampai ke wilayah Yordan itu wilayah Romawi dulu. Begitu luas kekuasaannya itu Romawi itu. Nah, ada istana di saat kelahiran Nabi Muhammad SAW itu ada 14 tiangnya itu bergoncang dahsyat, roboh tiang daripada istana kerajaan Romawi. Dahsyat betul itu. Di saat Nabi lahir itu air Zam-Zam itu bergolak keras, itu air Zam-Zam. Maka kakeknya Nabi keluar melihat, ini ada apa ini, kejadian kok begitu dahsyat. Dilihat rumah anaknya Siti Aminah, rupanya ada cahaya yang sangat terang menjulang tinggi, dan begitu kaget beliau sekaligus bahagia meneteskan air mata bahwa cucunya ini bukan orang biasa, bukan orang sembarangan. Lahirlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tepatnya pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Maka digendonglah itu cucunya, dibawa ke depan Ka'bah. Tradisi orang-orang Arab dulu, kalau mau kasih nama anak itu dibawa ke Ka'bah, lalu nanti dikasih nama, diumumkan itu tradisinya begitu. Maka digendong oleh kakeknya ini, dibawa ke depan Ka'bah. Itu pintu Ka'bah yang ada multazam itu bergerak-gerak. Akhirnya beliau faham bahwa ini isyarat disuruh masuk. Maka masuklah beliau ke sana, keluar dari Ka'bah, kemudian dapatlah satu nama yang tidak pernah terdengar di Jazirah Arab sana, yaitu nama Muhammad. Gemuruh orang-orang, rame orang-orang. Ini nama kita tidak kenal, kenapa dikasih nama Muhammad, nama yang lain saja, kata. Tampillah pamannya Rasulullah, Abu Talib, dengan gagah wibawanya beliau menyatakan, wahai semuanya, ini nama sudah diputuskan oleh abah saya Abdul Muttalib, semuanya harus sepakat, tidak ada perubahan nama. Maka semenjak saat itu nama Muhammad itu menjadi viral. Bahkan viralnya itu bukan hanya di Mekah saja, sampai ke langit, sampai ke Arasy, itu nama viral. Maka tatkala Nabi Muhammad lahir, Allah perintahkan malaikat untuk mengumumkan, ini Muhammad sudah lahir.
barang siapa yang dia menyusui ini anak, ini bayi, maka beruntunglah dia hidup. Barang siapa yang dia mau mendidik, menanggung bebannya, maka berbahagialah dia dunia akhirat. Ini pengumuman malaikat yang mengumumkan. Maka datanglah burung terbang. Ya Rabb, nahnu nahmiluhu ila a'syashina. Ya Allah, kami yang akan bawa ke sangkar, ke sarang kami. Burung ya. Perasaan burung menganggap manusia ini seperti mereka. Cuma niatan burung tidak disia-siakan oleh Allah. Sebagaimana waktu Nabi Ibrahim itu mau dibakar oleh Namrud, ada dua hewan yang ini bertolak belakang. Hewan yang pertama yaitu kodok. Kodok ini ya. Kalau kodok itu punya anak apa namanya? Cebong ya. Nah, ini kodoknya bukan cebongnya. Ini kodoknya. Nah, kodok ini mengatakan begini. Ya Allah, saya akan ambil air kemudian saya semburkan di api itu supaya padam itu api. Lalu adalah hewan yang lain yang namanya cecak. Wazak ini bukan cecak kecil, ini tokek ya. Jadi dialah yang meniup api supaya lebih besar. Hingga ada pendapat ulama, tapi lemah ini ya. Nah, bahwa orang yang membunuh tokek itu dapat pahala. Tapi kalau orang yang membunuh kodok itu dapat dosa. Dari semua pendapat-pendapat, Imam Nawawi menjelaskan yang dimaksudkan sih tokek yang memang nyembur itu apinya Nabi Ibrahim, Namrud itu. Yang dimaksudkan kodok itu ya kodok yang ingin memadamkan walaupun tidak padam. Maka kodok ditanya, memang kamu bisa padamkan itu api Namrud itu? Kodok bilang, ya kami berikhtiar, sisanya kan Allah, jadi semampu kami ya itu yang kami lakukan. Nah ini jadi hikmah ya, bahwa tugas makhluk ini ya sudah jalankan saja, nanti Allah yang kasih jalan keluar. Tugas makhluk ini jalankan saja ya, semampunya. Orang bekerja ya buatlah wadah, maksimalkan, sisanya Allah yang kasih nanti. Hikmah di dalam tauhid terkait dengan yang namanya cecak dan namanya kodok. Baik. Kemudian Awan bilang, ya Allah, kami yang akan membawa ini daripada Muhammad, kami yang mendidik, kami yang merawat, kami bawa terbang kemana-mana. Malaikat tidak mau kalah juga. Malaikat bilang begini, ya Allah, nahnu ahaqqu bitarbiyatih, kami lebih berhak merawat Nabi Muhammad, kata. Maka Allah mengatakan, qad ajraitu dzalika ala yadi Halimah Sa'diyah. Wahai semuanya makhluk, aku sudah serahkan bimbingan, tarbiyah dan penyusuan kepada Siti Halimah. Siti Halimah ini orang miskin, susah.